Kan Ustadz Fahrudin telepon WA, Ustadz saya dapat ilham nanti kaligrafi yang di masjid surat Yasin ya gitu. Tapi saya sempat kaget itu surat Yasin gitu. Selama ini kan saya nulis biasa aja ya, ayat-ayat yang pendek gitu kan. Pernah juga bikin surat Yasin yang di Halim gitu dulu, itu juga udah lama. Nah ini yang kedua nih bikin surat Yasin, saya sempat kaget gitu kan. Nah, tapi sebelum saya kesini lagi itu saya sempat konsep di komputer. Ya sahabat kaligrafi Jailani, alhamdulillah di masjid Syekh Muhammad Yusuf ini kami sudah ngobrol santai sama ngobrol santai pada asar sama jamaah masjid Syekh Muhammad Yusuf. Jangan lupa di subscribe, komen dan share. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, dan share jika kalian suka. Terima kasih. Surah Yasin khususnya itu pasti dia baca Pak. Kalau misalnya kayak saya mungkin belum hafal semua, tapi kalau saya disuruh baca dari ayat ke-38 yang dari pojok sana tuh rasanya Masih kaku ya, bingung ya. Itu dia Pak latih apa ya? Jadi dia tuh dirapatkan ya Pak ya? Iya, jadi tulisannya ditumpuk-tumpuk karena jenis tulisannya hot sulus itu namanya. Itu bacanya kan kalau kan Yasin agak apa sedikit ya, jadi bisa ngeraba orang gitu. Iya, itu kan apa tuh? Wasamsu ya, wasamsu tajri li mustaqarriha dzalika takdirul azizil alim. Wasamsu. Yang kalau ditumpuk itu yang bawah dulu ya Pak? Nggak mesti. Jadi di mana posisinya hurufnya bisa ngepas aja. Itu kan tengah tuh wasamsu gitu kan, emang wawunya dari bawah tapi ke tengah. Wasamsu tajri ke atas dulu, baru limustaqorilaha ke bawah kan, limustaqorilaha dzalika takdirul azizil alim wal qamaru qadarnahu manazil hatta ada. Iya, ini kan karena Yasin kan udah sedikit apa, jadi ngerabanya ketemu gitu dari ininya, walaupun hot sulus. Terus kenapa dibedain warnanya Pak ya? Karena memang variasi berarti Pak ya? Kenapa dibedain warnanya? Dibedain? Oh iya, variasi aja. Variasi aja. Kalau warna ini kan warna putih ya. Dan khusus kayak warna hijau ya Pak ya? Iya. Juga kalau kata Ustadz Fahrudin kan Rasulullah itu mencintai warna hijau ya. Maksudnya artinya dia seneng sama warna hijau gitu. Warna hijau ke warna favorit Rasulullah. Jadi beliau minta udah hijau dah gitu kan. Juga enak dipandangnya. Itu apa namanya? Adem. Adem. Jadi nggak ada makna khusus kenapa tulisan beda ini, maksudnya beda hitam putihnya. Yang hitamnya itu sebelum ke putih di ayat ke-37 itu nggak ada pesan khusus Pak ya. Jadi cuma melihat dari luas besar kecilnya dari areanya gitu Pak, atau bidangnya gitu ya Pak ya. Iya. Tapi bisa aja nanti di-cut di ayat misalnya dari 37 mungkin nanti kita cutnya ya 35 misalnya, itu bisa Pak ya? Bisa. Jadi mana aja. Ini kan sebetulnya saya bikin dari pertama pakai hot nasah, ini namanya hot Quran. Ini untuk melengkapi biar ketemu full gitu kan. Jadi ketemunya sampai di mana dulu gitu kan. Jadi nanti sisanya pakai hot sulus, kemudian diakhiri dengan hot nasah lagi. Jadi untuk biar pas, jadi untuk ngejar pasnya itu semampu mungkin, sebanyak mungkin di awal tulis saja gitu kan. Sebanyak bagian depan gitu kan. Nah, terus setelah itu baru ke hot sulusnya gitu kan. Nah, yang bisa ditumpuk-tumpuk di situ kan, untuk ya sama untuk ini juga untuk melengkapi dari surat Yasin itu biar full, biar dapat full. Jadi Jailani juga bisa memperkirakan ya kalau dengan bidang seperti ini itu bisa
cukup berapa ayat gitu ya Pak? Iya. Untuk bisa kayak gini kira-kira Pak Jiran butuh waktu berapa lama Pak surveinya? Kan Bapak pastinya kan lihat dulu bidangnya, terus Bapak lihat karena Pak Ustadz pilihnya surat Yasin ada sekitar 83 ayat ya Pak ya? Iya. 83 ayat, terus Pak berarti untuk bisa apa namanya membagi antara tulisan putih hitam ini kan sama bidangnya kan berarti butuh waktu berapa lama tuh Pak kira-kira? Jadi gini, kita bicara awal ya. Awalnya kan pertama saya kesini masang neon box di depan. Kesana neon box itu Pak. Baru dulu saya bikin udah sekitar 15 tahun rusak, terus kemudian diganti yang baru. Nah waktu saya kesini, Ustadz belum ada rencana mau nulis ini nih waktu itu. Neon box aja. Cuman waktu itu ada orang bayar zakat ke sini gitu, bayar zakat. Terus Ustadz Farudin ngomong sama orang itu, "Pak, kalau mau bikin kaligrafi ini ahlinya nih, jalan nih," gitu kan. Dikenalin saya kan sama beliau gitu kan. "Oh, bisa kaligrafi. Ya udah kalau misalnya bisa kaligrafi, yang ini aja berapa duit?" kata dia kan, nanya langsung. Si yang bayar zakat itu bukan Ustadz. Oh, jadi ini berapa dihitung? Saya bilang, "Pak, ini kan semuanya ada 30 meter gitu. 30 meter biarin dah per meter jangan gitu. Jadi 3 kali 3 kan 9." Nah, kata Ustadz Farudin, "Tanggung depannya sekalian," gitu kan. Ya udah kalau sama depan berlanjut. Saya bilang kalau sama Pak gitu kan, karena kan banyak gitu kan. Ya akhirnya orang itu bilang, "Ya udah, bisa kurang nggak? Kalau bisa kurang saya panjerin, tapi ngerjainnya katanya nanti aja habis lebaran gitu kan." Ayat-ayat belum dikasih tahu. Belum. Iya, cuma dia katanya mau panjerin aja gitu kan. Ini buat nambahin daging dah gitu. Ada beli daging gitu. Nah, terus akhirnya ya udah saya bilang, "Oke ya Pak, insya Allah bisa, nanti habis lebaran ngerjainnya," gitu kan. Nah pas saya lagi silaturahmi lebaran, Ustadz Farudin telepon WA, "Ustadz, saya dapat ilham nanti kaligrafi yang di masjid surat Yasin ya," gitu. Tapi saya sempat kaget itu, surat Yasin gitu. Selama ini kan saya nulis biasa aja ya, ayat-ayat yang pendek gitu kan. Pernah juga bikin surat Yasin yang di Halim gitu dulu, itu juga udah lama. Nah ini yang kedua nih bikin surat Yasin, saya sempat kaget gitu kan. Nah tapi sebelum saya kesini lagi itu saya sempat konsep di komputer gitu, saya konsep. Nah itu konsepnya yang tadi itu. Jadi gimana caranya biar cukup, saya nulis di depan dulu yang banyak gitu dengan tulisan ini konsepnya. Jadi sisanya itu tinggal sisa kan gampang baginya gitu. Yang utamanya dulu yang banyak gitu. Jadi pertamanya yang saya juga nggak menduga ini surat Yasin yang ditulis, karena pada umumnya sih surat yang pendek gitu. Cuma tiba-tiba kok surat Yasin, saya seperti ini juga surat Yasin ya, karena saya udah ada sepakat dengan yang bayar zakat itu. Jadi itu apa namanya, mau gak mau kan harus terima gitu kan. Apalagi kata beliau, udah yang apa, kalau untuk surat-suratnya Ustadz Farudin yang ini yang milih gitu. Dia mah sekedar ngasih biaya doang gitu, donatur itu. Alhamdulillah. Tadi Pak Jiran itu pakai konsep dulu ya. Kayak konsep. Terus saya bilang itu berapa hari Pak? Dari mulai Pak Ustadz bilang dapat ilham dia pilih surat Yasin, terus Pak Jirani buat konsepnya sampai ini hampir jadi ya Pak ya? Iya. Maksudnya sebelum Pak mulai nulis pertama itu berapa hari tuh Pak? Jadi waktu bikin konsep kan saya seminggu bikin konsep, nyari ide gitu kan. Nah setelah seminggu baru kita janjian sama beliau untuk nulis di sini gitu kan. Akhirnya waktu itu dimulai hari pemasangan stiker hari Sabtu sore, minggunya sudah mulai dari duhur. Alhamdulillah sampai mungkin hari ini udah berapa hari itu, udah seminggu kali ya. Seminggu ya Pak, seminggu. Iya, alhamdulillah seminggu ini udah selesai. Iya, jadi selama seminggu ini alhamdulillah. Terus dari Pak Ustadz puas lah ya. Iya, alhamdulillah. Saya aja yang baru yang melihat aja udah, wah ini luar biasa ya gitu.
Iya, alhamdulillah Ustadz Barudin melihat hasil kaligrafi ini kan alhamdulillah puas sekali. Kemudian dia menambah dengan bagian mihrab. Ini mihrab itu bagian apa namanya? Tahap kedua ini, pekerjaan tahap kedua. Jadi di luar yang ini. Jadi yang ini selesai hari ini. Nah, ini kemudian kita lanjut ke depan ini. Ini ke depan ini apa namanya? Ini biayanya dari DKM. Jadi biaya tambahan. Berarti nanti di bidang-bidang kosongnya nanti ada ayat lagi Pak? Yang Apa dikosongin aja yang tambahannya di mihrab? Oh, ini tambahan mihrab itu rencananya ayat-ayat surah-surah yang pendek ya, seperti Al-Fatihah gitu kan, terus apa namanya permulaan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim tuh, kemudian surat pendek surat Al-Ikhlas, surat apa Al-Falaq ya, Al-Falaq sama Qul A'udzu Birabbinas itu surat An-Nas. Nah itu yang ini. Nah kemudian yang ini nih, yang dua ini rencananya mau ditulis surat Al-Kahfi 10 ayat pertama yang kiri kanannya. Jadi nanti hari Jumat orang bisa baca langsung. Hari Jumat duduk, kan sunahnya kan hari Jumat tuh. Jadi duduk baca gitu. Minimal 5 ayat. Iya, rencana sih saya bikin 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir aja. Jadi biar lengkap. Jadi yang bacanya itu 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir gitu. Nah, yang jadi menarik ini Pak, kenapa dibagi 4? Artinya pertama berarti surah Al-Fatihah, baru surat Al-Ikhlas, baru surat. Jadi konsepnya ini kan menunjukkan hiasan Quran pertama itu. Jadi Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah awal pertama itu Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim 5 ayat. Nah itu kan konsepnya seperti buka Quran pertama tuh. Nah terus ini kan Yasin kolbunya Quran, hatinya Quran. Ini kan Yasin. Kemudian diakhiri dengan itu surat Al-Ikhlas, Rabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbinas. Jadi lengkap. Lengkap satu apa istilahnya satu Quran gitu tertulis di sini. Jadi konsepnya mungkin seperti itu. Iya, ya seperti itu. Awalnya si Pak Ustadz dapat apa namanya dapat ilham gitu ya, dapat petunjuk surah Yasin gitu. Nah di perjalanannya nanti lanjut lagi ke depan nih ada surat Al-Baqarah ya, Fatihah, Al-Baqarah, terus nanti yang tadi apa Al-Kahfi, terus ininya intinya sudah surat Yasin, baru nanti diakhiri dengan surat An-Nas. Benar-benar nyambung ya. Baru itu awalnya nggak kepikiran. Enggak, jadi konsepnya spontanitas, tapi ya itu tadi akhirnya Ustadz bisa membuka ilhamnya itu dari surat Yasin itu, kemudian surat Al-Kahfi untuk kita membiasakan membaca surat Al-Kahfi itu, kemudian ya ini diakhiri dengan surat Falaq bin Nas ini gitu. Iya, alhamdulillah. Biasanya di masing-masing kan suka ada kisah Allah sama anak nenek. Makanya ini yang menarik lagi. Kenapa sih Pak Ustadz tidak membuat, atau mungkin nanti ke depannya ada rencana? Mungkin gitu. Mungkin masih ada tempat di sebelah kanan. Iya. Mudah-mudahan nanti sih berlanjut, tapi mungkin juga bisa pakai media yang lain seperti huruf timbul gitu kan. Kita kan buat huruf timbul juga, nggak kalau ini kan painting. Nanti bisa jadi lafaz Allah Muhammadnya kiri kanan tuh huruf dari stainless atau kuningan gitu. Juga. Mungkin ke depannya lebih mewah lagi. Mungkin ke depannya gitu. Untuk sementara ya ini apa namanya seperti ini. Dan lapan Allah sebetulnya udah ada di atas ini. Ini kan lapan Allah udah ada sama Asmaul Husna. Cuman lapan Muhammadnya ya mungkin yang belum ini nih. Tapi di sana sih ada nanti sholawat, ditulis sholawat. Oh yang itu yang kecil. Yang kecil. Iya, itu nyambung. Iya masih nyambung. Tapi konsep tadi Allah tulisan Allah Muhammad mungkin nanti nyusul barangkali. Mungkin kalau jadi baik Pak kalau misalnya dikasih lampu sorot juga ya. Iya. Dari sisi mana misalnya gitu kan? Sekarang istilahnya gitu kan. Iya. Itu yang di mihrab itu nanti ada satu lampu sorot gitu kan. Iya. 2 lampu sorot. Wah lebih keren lagi gitu ya.
Yang rencana Ustadz itu, ini kan belum ada lampunya dalam. Setelah ada tulisan ini, beliau udah mau menyarankan untuk ada ini lampu, kita penambahan lampu buat penerangan. Udah ada hubungan. Cuman tinggal nanti lampu suara sih belum. Nanti mungkin konsep. Iya kayak sih bagus gitu. Iya, udah masalah lampu karena kan emang di bagian dalam ini masih lampu yang bawah ini nih 4. Jadi megah. Iya. Siap Pak Andi. Iya. Bukan adanya ini jadi salah satu karya Pak Jilani yang megah lah, yang mewah gitu kan. Jadi untuk kedepannya ya kayak saya juga kan tertarik. Ya insya Allah nanti di tempat saya di musola juga mungkin bisa kerja sama Pak Jilani gitu kan. Dan mungkin untuk kedepan juga nanti yang orang yang ngelihat video Bapak ini bisa mungkin oh iya kita kepengen membuat sesuatu atau menuliskan surah-surah yang seperti ini di masjid-masjidnya gitu Pak. Iya. Oke Pak, itu sih Pak Jilani. Iya. Ya, makasih Pak Dedi ya. Pak Dedi. Iya. Makasih. Ya, sahabat kaligrafi Jailani, alhamdulillah di Masjid Syekh Muhammad Yusuf ini kami sudah ngobrol santai sama ngobrol santai pada asar sama jamaah Masjid Syekh Muhammad Yusuf. Jangan lupa di subscribe, komen dan share. Sampai jumpa.